selamat sore teman-teman, bapak-bapak, dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada acara Biru kali ini. Halo semuanya, apa kabar? Baik? Oke, selamat datang di acara Biru episode yang kelima. Nah, hari ini kita akan melaksanakan acara Biru dengan topik mengurai perjalanan Otoclix untuk Indonesia, dialog inspiratif dengan Bapak Joseph Ananto. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Syabania, saya dari tim marketing akan menjadi MC pada acara hari ini. Jadi kita akan bersama sampai 1 tahun ke depan, enggak dong, sampai 1 jam ke depan. Jadi, mungkin sebelum aku mulai, acara pada hari ini, aku akan memberikan sedikit spoiler, siapa sih yang nantinya akan bersama kita pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan kedatangan narasumber yang, wow, keren banget gitu. Narasumber kita hari ini adalah co-founder dan CCO Otoclix yaitu Bapak Joseph Alexander Ananto. Nah, mungkin daripada kita bahas terlalu lama, kita panggil langsung aja kepada Bapak Joseph Alexander Ananto. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak. Halo. Halo. Silakan Bapak. Sebelumnya, Nggak pakai mic ya, oh langsung. iya, mic-nya mana nih? Itu mic-nya. Langsung ya. Langsung aja. Oke, sebelumnya Bapak mau dipanggil apa nih? Bapak, Mas, Kak? Joseph aja. Ya, Joseph aja. Iya. Joseph ya? Iya, kayak umurnya nggak beda. Oh iya, kita seumuran nampaknya. Oke, Joseph, sebelumnya kita tahu nih kalau misalkan Joseph ini sebagai seorang co-founder dan juga CEO dari Otoclix di Indonesia. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan kita hari ini. Jadi untuk pertanyaan sendiri itu kan Joseph ini merupakan lulusan dari Arizona State University, betul? Oke, keren banget. Nah, Joseph ini pernah menjadi seorang kepala manufaktur di Energy Services Group. Nah, mungkin bisa sharing sedikit nggak sih pengalaman ketika menjadi kepala manufaktur itu? Mhm. Sebelumnya juga thank you teman-teman Java Group sudah mengundang saya dan mungkin untuk sharing sedikit lah pengalaman. Even though mungkin teman-teman pengalamannya mungkin lebih banyak lah karena saya juga nggak lama kerja sebenarnya. Tapi mungkin saya coba sharing pengalaman yang saya dapat saat membangun Otoclix untuk mungkin bisa jadi manfaat lah atau insight kepada teman-teman ke depannya sih gitu. Nah, back to your question untuk soal sebagai head of manufacturing ya. Sebenarnya waktu itu emang terus terang saya punya experience juga nggak gitu banyak. Cuman saya dikasih opportunity untuk ya mengelit divisi di Energy Services Group. Itu mereka di industri energi. Jadi kita dikasih project untuk membuat namanya apa ya, wind turbine gitu atau baling-baling ya di Indonesianya. Jadi kita dikasih project untuk create wind turbine untuk klien militer kebetulannya di Amerika Serikat. Di mana kebetulan saya ada tim yang lumayan teknisnya lumayan ngerti sih. Jadi saya emang depend on mereka punya expertise. Saya kebetulan lumayan banyak tektokan sama kliennya. Jadi kebutuhan klien yang perluannya apa, desainnya, speknya kayak gimana, saya menyampaikan kepada tim technical expertise gitu. Jadi saya lebih ke liaisonnya sih antara kliennya dan perusahaan energy services group gitu. Jadi punya banyak data dari klien juga ya, atau berhubungan langsung dengan klien gitu ya? Kalau karena itu lumayan technical dan lumayan banyak angka sih yang cuman ya secara kliennya ya mereka berbicara dengan kualitatif. Cuman ya biasanya requirements-nya didetailin secara kuantitatif sih. Dan saya itu jelasinnya kepada tim saya, ya ini requirements kliennya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya nggak beda jauh dengan yang saya lakukan di Otoclix, which is ya biasanya berhadapan sama klien juga sih. Iya, langsung direct berhadapan dengan klien ya? Iya. Joseph ini nih, ya seperti kita tahu ya, kayak Otoclix ini berada di bidang otomotif. Kenapa pada akhirnya Joseph memutuskan untuk bekerja di bidang otomotif? Ya, oke. Untuk kenapa saya coba jalanin di bidang otomotif, kebetulan saya yang nggak die hard lah tentang otomotif gitu, terus terang. Nah, sejujurnya saya lumayan kurang ngerti sih soal teknis otomotif dibanding kayak mungkin reviewer atau mungkin founder otomotif yang lain lah perusahaan sendiri. Tapi dengan itu saya juga
berharap saya mau belajar nih tentang yang saya tidak paham gitu, dan hopefully dengan saya bisa melakukan itu, saya juga bisa kasih insight kepada teman-teman ya mungkin yang kurang paham juga ikutin journey saya nih. Jadi saya sambil belajar tentang otomotif, teman-teman juga bisa bisa pick up insights tersebut gitu. Jadi mereka juga lumayan lebih kenal, lebih paham lah tentang hal-hal otomotif tersebut. Gitu. Oke, jadi sebenarnya background-nya memang kurang mengerti, tapi dari perjalanannya itu mencoba untuk terus belajar dan mengajak orang untuk, ya kita ikutin belajar bareng, ikut journey bareng gitu ya? Ya mau nggak mau sih, karena ya emang kan if you start Iya. otomotif startup ya mau nggak mau ya pasti hadapan tentang ya hal-hal yang sangkut sama otomotif sih. Benar. Gitu. Jadi ya hopefully ya selain edukasi, kita juga berharap misalnya teman-teman ada mobil atau motor gitu ya, kalau kurang paham tentang otomotif itu, karena kita kebetulan kan di bidang bengkel, jadi bisa pakai bengkel kita untuk ya service kendaraan tersebut sih. Nanti kita juga bisa jelasin kenapa harus service rutin, kenapa harus melakukan gini sih. Yaitu yang transparansi yang kita mau kasih teman-teman. Oh, oke. Nah, Autoclicks ini kan didirikan dari tahun 2019 ya, dengan menjadi aplikasi jaringan layanan otomotif pertama di Indonesia yang menjalin banyak bengkel-bengkel resmi gitu ya, menjalin hubungan dengan banyak bengkel-bengkel. Yang di mana pada tahun tersebut masyarakat Indonesia tuh masih belum banyak berhubungan dengan aplikasi-aplikasi online gitu, masih belum aware seperti saat ini. Nah, bagaimana cara meyakinkan Tinan dan customer pada saat itu yang which is di tahun 2019 untuk mau atau bekerja sama dengan Autoclicks? Itu nggak gampang sih. Gampang. Iya, especially ya eh ya itu terutama itu nggak gampang untuk convince client untuk ya pakai produk kami. Karena mereka udah terbiasa sama mungkin pakai existing solution lah, kayak bengkel resmi, ke bengkel umum lah gitu. Cuman yang kita selalu menerapkan adalah transparansi dan trust lah gitu. Jadi basically kita mungkin secara backstory aja, kita awal mulanya dari bengkelnya. Jadi sebenarnya tanpa bengkelnya kita nggak bisa service mobil-mobil klien kita, mau itu B2B atau B2C gitu. Jadi sebenarnya kita awal mulanya dari supply side-nya, dari bengkel, karena kita Autoclicks ini awal mulanya sebagai distributor oli gitu. Sebagai distributor oli kan kita jual oli kepada bengkel-bengkel gitu. Nah kita gandeng bengkel untuk join sama kita, di mana kita mulai ajak klien juga sih untuk service di bengkel-bengkel yang kita yang saya lihat ya lumayan oke, service-nya juga oke, yang bisa di-trust lah gitu. Jadi sebenarnya awal mulanya dari situ sih gitu. Ya emang untuk convince kliennya balik lagi nggak gampang gitu. Makanya kita juga terima kasih kepada ya Japa, PCP untuk bisa trust kita sebagai mungkin salah satu klien yang utama. Oke. Untuk sampai di tahap hari ini gitu, di tahap sekarang yang kalau aku tahu, kalau aku baca-baca, Autoflix ini udah melayani 100.000 pelanggan tiap tahunnya. Itu sampai di titik stable pada hari ini gitu, itu tuh prosesnya kira-kira menghabiskan berapa tahun sih? Atau tahun terbaiknya Autoflix yang kayak, wah akhirnya kita bisa survive nih dari awal startup ini dibangun, itu tuh pada tahun berapa sih? Sorry, tahun berapa yang Buat kayak Joseph ini berpikiran kayak kita berhasil atau bisa survive dari awal mulai yang susah banget mengenalkan, Autoclicks ini ke masyarakat gitu. Iya, jadi sebenarnya kita mulai Autoclicks ini nggak jauh dari start of COVID juga. Oke. Gitu. Jadi kita mulai di Agustus 2019. Di mana ya kalau ada COVID kan biasanya orang di rumah tuh. Jadi mereka nggak bawa mobil kantor lah. Jadi basically ya kita sebenarnya waktu itu bisnis kita lumayan terdampak sih. Terus jadi pas saat COVID kita sempat drop lumayan. Tapi thankfully puji Tuhan kita sudah secara bisnisnya kita udah pick up lagi ya, dan even udah melebihi ekspektasi kita untuk recovery-nya lah. Karena emang kalau teman-teman lihat di luar kan macetnya udah gak manusiawi itu. Itu indirectly itu ada impact ke bisnis kita sih gitu. Karena kan mobilitas di Indonesia udah lumayan banyak nih. Tinggi lagi. Ya, itu ada dampak baik sih ke bisnis otomotif. Jadi yang kita lihat udah lumayan recovered, justru kita lagi aiming untuk grow lebih sih untuk tahun ini dan selanjutnya. Oke, wow, nice banget ya. Nah, balik lagi sedikit nih, kan
karena kita masih ada di vibe kemerdekaan ya, masih ada merah putih di depan kita gitu ya. Mau tanya nih kan, Joseph ini sendiri background-nya kan memang kuliah atau berpendidikan kan di luar negeri, which is bukan di Indonesia gitu. Apa yang membawa Joseph itu akhirnya kayak, "Oke, kita pulang kampung, kita mulai kembali bisnisnya di Eee, Indonesia aja, padahal kan seperti yang kita tahu ya, banyak banget orang yang mungkin apa ya, kuliah atau berpendidikan di luar negeri tuh ya mau stay di sana. Tapi kenapa pada akhirnya Joseph ini pengen balik ke Indonesia gitu? Iya. Honestly saya sempat ada kepikiran saya mau stay di sana gitu, Oke. sempat. Karena emang, jujur juga itu ada maksudnya di sana juga udah lumayan settled, lumayan, apa ya, ya infrastruktur secara industri udah terbentuk lah. Jadi kita nggak usah susah payah gimana gitu. Cuman ada sisi saya juga di mana saya mau mengkontribusi, mau give back kepada ya tanah air saya sih, gitu. Mau secara how-nya waktu itu saya juga masih pikir-pikir lah how-nya untuk bisa kontribusi tersebut gitu. Kebetulan ini leads to ya cerita saya dan, partner saya ada 2 partners juga untuk bisa, bangun Otoklik. Oke, Jadi lebih ke saya sebenarnya mau kasih value, mau give back kepada Indonesia, cuman saya belum tahu gimana. Jadi kebetulan banget saya ada kesempatan untuk ya give back lewat ya hopefully Otoklik ini bisa tetap give value lah kepada tanah air gitu. oke, wow, tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, nah dari Otoklik sendiri ini kira-kira bisa di-sharing nggak ya visi dan misi dari Otoklik itu sendiri? Kalau visinya kurang lebih kita, we aim to be your trusted automotive partner atau rekan kamu untuk, semua hal otomotif. Kalau misinya lebih ke kita mau kasih transparansi, kasih kepercayaan, dan kasih, kenyamanan kepada end user untuk semua berbincang otomotif. Jadi basically ya balik lagi kepada mungkin harga, kita mau kasih transparansinya, dan kita juga mau kasih, apa tuh, kepercayaan dan kenyamanan dalam segi, apa ya, kualitasnya lah gitu. Jadi basically yang mungkin teman-teman sebelumnya kurang paham tentang otomotif, kita bisa apa tuh, bisa uncover lah atau kita bisa shed the light on yang mungkin yang kurang paham tentang otomotif sih. Oke. Jadi yang saya tadinya kurang paham tentang otomotif, saya mau kasih edukasi lah, ini sebenarnya tentang otomotif, kayak gini 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 loh, gitu. Jadi teman-teman lebih aware tentang mungkin kendaraan, teman-teman sendiri. Oke, jadi kalau misalkan di sini teman-teman nih pengen tahu tentang otomotif, apakah kita harus download aplikasinya Otokliks, di situ ada informasi apa? Atau kalau misalkan punya kendaraan kita juga bisa ke bengkelnya Otokliks atau bagaimana? Sebenarnya ada lumayan banyak jalur ke Roma ya. Mhm. Jadi dari kita ada online-nya, ada offline-nya. Kalau online-nya bisa ke sosmed, bisa ke website, bisa ke apps sih. Maksudnya nggak perlu, tapi ya biasanya kita informasinya biasanya kita taruh di sana gitu. Sama untuk offline-nya biasanya bisa langsung ke bengkel gitu. Di mana kita ada service advisor yang biasanya bisa kalau kurang paham bisa langsung consult dulu. Maksudnya kalau nggak mau service nggak apa-apa, langsung consult dulu aja. Bisa tanya soal mungkin ada kendala di mobilmu, ya mereka bisa sharing sih gitu. Bisa tukar pikiran lah gitu, tanpa harus servis gitu, tanpa harus ada feeling gue nanti dijual apa tuh, kena jualan nggak sih? Oke. Ya, jadi kita emang mau bikin vibes-nya ya lebih apa ya, lebih nyaman lah buat teman-teman mungkin lebih paham tentang otomotifnya gitu. Ini cocok banget untuk pemula yang masih butuh edukasi gitu ya. Iya iya, bener bener bener. Karena kita mikirnya kadang orang yang punya kendaraan mereka baru mau diedukasi ketika mobilnya udah rusak dulu gitu. Tapi mungkin kalau misalkan pengen diedukasi ini bisa datang aja langsung ke Otokliks tanpa perlu servis, langsung ada advisor-nya di sana gitu ya. Yes. Wow. Oke, nah baik lagi kan kalau misalkan Joseph ini selain jadi co-founder di Otokliks juga sebagai, Chief Commercial Officer. Nah kira-kira untuk CCO di Otokliks ini tuh ranah kerjanya tuh seperti apa sih? Jadi sebenarnya, dari awal saya punya posisi lumayan gonta-ganti nih. Sempat jadi apa tuh, sempat handling, produk digital juga. Cuman kayak lately kita lagi dalam segi tahap growth untuk ekspansi, pasar kan. Jadi basically untuk answer your question, basically ranah CCO apa sih, kita biasanya, hadapan sama customer, biasanya kebutuhan mereka apa aja, saya coba collect, nyampain ke tim, biar kita bisa nge-solving bareng gitu. Misalnya kalau ada masalah kritis atau masalah besar, saya coba kasih saran atau kasih direksi lah gitu. Maksudnya kita mau gimana sih? Gitu. Karena ya kebetulan itu juga
experience yang di Energy Services Group yang biasa saya tektokan sama customer juga kepake juga sih di sini gitu. Oke. Nah, kalau dari membangun autoclass ini kan nggak mungkin lurus terus ya, pasti ada challenge-challenge di dalam prosesnya. Nah, kira-kira bagaimana cara Joseph menyelesaikan challenge-challenge yang ada? Apalagi kan kayak tadi sempat di-mention juga ya, kalau autoclass ini bahkan hadir tuh ketika lagi pandemi bisa dikatakan gitu. Nah, cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tuh gimana gitu? Balik lagi tergantung masalahnya apa. Tapi gimana kita solving problemnya ya dari kita kayak secara apa ya, secara yang kita terapin di AutoClicks ya kita coba cari root cause-nya sih, root cause problemnya gimana. Sama ya coba ya kalau bisa you try to solve it yourself first. Kalau nggak bisa ya coba tukar pikiran sama beberapa stakeholder lah, mau dari tim sendiri atau dari tim atau tangga gitu. Dan ya basically kita kasih ownership ke teman-teman untuk ya bisa solving problemnya masing-masing sih. Kalau emang masih bingung ya silakan mungkin ke atasannya untuk coba dapat saran. Saran ya, oke. Ya itu menurut aku emang kadang, permasalahan yang masih bisa diselesaikan memang harusnya diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Cuman sometimes, akhirnya jadi masalah yang besar karena nggak bisa diselesaikan atau mungkin dipanjang urusan ke atasnya dan lain-lain gitu. Oke oke. Nah ini juga ada fun fact kalau misalkan ternyata Mas Joseph Ananto sama, Mas Martin Rehan yang which is itu adalah partner Mas Joseph ya, itu masuk ke dalam Forbes 30 Under 30. Wah tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau hal itu tuh bisa diceritakan nggak sih, Mas, kenapa bisa pada akhirnya, bisa mendapatkan title seperti itu dan itu susah nggak sih buat ngedapetin title itu? Kalau susah atau enggak, saya kurang tahu kriterianya Oke. gimana. Cuman kayak kayaknya Heeh. kita dinominasikan oleh beberapa stakeholder, mau itu dari customer kita sendiri, dari bengkel mungkin, sama kita kebetulan ada investor juga kan. Jadi mungkin ya mereka bantu untuk nominasiin ya saya dan Rehan lah gitu. Tapi emang kayaknya kita tidak bisa dapat penghargaan ini tanpa kita udah showing emang kita kasih value ke stakeholders masing-masing sih. Mau itu dari customer, mau itu dari investor atau bengkel ya. Kan kita juga mau kasih value ke mereka di mana mereka kasih ya apresiasi lah kepada kita dan sebenarnya AutoClicks-nya karena bukan cuma kita sendiri tapi kita gerak bareng sebagai satu entitas untuk ya menuju kepada ya visi sama misi kita sih. Gitu. Oke oke oke. Iya. Jadi itu di tahun 2021 ya? I believe so. Iya. Oke oke, wow. Nah, sedikit buat sharing-sharing juga ke penonton kita pada hari ini yang ada offline dan juga ada yang lagi online juga nih. Kan pasti banyak banget ya, apalagi mungkin saat ini ada Gen Z, Gen Millennials yang which is mereka tuh sometimes punya pemikiran pengen nggak mau jadi terus-terusan jadi karyawan. Mereka juga pengen jadi, owner dari suatu usaha atau membangun sebuah startup. Kira-kira di sini ada nggak sih tips dan saran dari Joseph terkait hal itu? Untuk menyemangati, teman-teman anak-anak muda Gen Z, Gen Millennials yang punya ketertarikan untuk membangun sebuah usaha atau startup. Jadi basically tips untuk mau coba Suatu usaha or startup. I think there's no easy time lah. Maksudnya ada saat ini kan industri juga bisa bilang kurang baik, tapi even though mungkin Indonesia masih oke gitu, masih relatively oke. Tapi ya there's no better time mau itu tunggu nanti. Tapi I feel ya if you feel deeply passionate about something tentang sesuatu ya coba ya go for it aja sih gitu. Maksudnya nggak langsung oke, saya quit my job and langsung coba sesuatu, tapi lebih ke dapat saran dari beberapa stakeholder, mungkin dari keluarga, mungkin dari teman kerja, mungkin dari rekan, tukar pikiran dulu, what do you think of this gitu. Dan you can try cobain dulu mungkin sebagai side business. Jadi nggak usah full commit dulu. Oke, saya quit and then saya harus dependent fully on this. Ya coba tahap, coba eksperimen dulu sih gitu. Maksudnya secara bisnisnya working nggak sih? Bisa nggak saya self sustain gitu? Kan dari sana bisa lihat ini worth it atau enggak untuk deposit gitu. Jadi I think that's from me sih gitu. Maksudnya nggak ada formula yang pas untuk hal ini, tapi ya kayak intisannya harus dicoba gitu.
semuanya harus dicoba gitu ya, benar. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau keluar dari Java, mau bangun suatu usaha, memang mungkin dijadiin side job dulu, terus kayak, secara bertahap, jangan langsung tiba-tiba kayak ngerasa, "Ah, enggak, mesti langsung coba." Mungkin mesti bisa dipikirin terlebih dahulu ke depannya, mulai mungkin bisa dicek-cek dari sekarang, kira-kira apa sih yang lagi naik. Dan side job itu kan atau suatu usaha kan nggak cuma tentang, bisnis-bisnis, mungkin siapa tahu ada yang mau jadi content creator sebagai side job-nya juga itu kan suatu usaha juga ya. Iya, maksudnya juga nggak perlu yang selalu hype sih, karena selalu hype ya mungkin itu lagi Lagi naik naik aja. naik daun. Mmm, Tapi ya, I think once hype-nya udah hilang kan juga lu tetap di bisnis itu gitu. Jadi kayak ya, I think you have to either mengerti problemnya atau memang ada passion sih. Tapi lebih baiknya biasa lihat problemnya gitu, lihat problem yang mungkin bisa di-solve sama dirimu. Sama dirimu mungkin yang ada skill set yang kamu bisa jual gitu. I think that's the best angle gitu. Karena kalau passion ya, passion kadang-kali juga kalau dijadiin bisnis, passion-nya bisa hilang. ada momen kayak capek atau bosan sendiri gitu, tapi kalau iya iya. Memang mungkin musti berangkat dari suatu akar masalah untuk akhirnya memutuskan untuk membuka suatu usaha, karena merasa dirinya mampu menyelesaikan masalah itu. Mau itu dari personal atau dari event, ya lingkungan sekitar atau dari kerjaan juga gitu. Oke oke. Nah, mungkin di sini, kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan, boleh banget. Aku akan berikan waktu kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Mungkin dari yang ada di sini dulu ada yang mau ditanyain? Ya, boleh Kak Zerlina. Oke, thank you Kak Zerlina. Jadi nama AutoClicks ini ya obviously itu dari auto sama klik gitu. Sebenarnya kita bukan mau auto clicks, tapi kita awalnya mau auto klik gitu. And sebenarnya even before that kita ada mau kayak namanya toko apa gitu, sempat Get Parts lah. Kalau nggak salah first ID-nya itu Get Parts atau jadi AutoClicks gitu. Kenapa? Karena ya ada otomotifnya, ada clicks-nya juga, which is ya klik secara online gitu. Sebenarnya awalnya kita mau OTOKLIK, tapi ternyata domain name-nya udah diambil sih, makanya kita ganti ke X gitu. Jadi kayak gitulah lahirnya AutoClicks gitu. Oke. Itu sih. Jadi karena emang domainnya udah dipakai jadi ke AutoClicks. Iya, tadinya AutoClick with a K, tapi Oh, jadi X X. gitu. Oke oke oke. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang dari live Teams-nya? Oke oke. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara membangun, startup, bisnis plan awalnya tuh seperti apa? Ya, I think plan-nya sebenarnya mulainya dari root problem-nya sih ya. Jadi ya plan-nya itu kan untuk kayak resep gitu. Gimana kita berangkat dari mungkin point A mau ke point B. Cuman ya untuk menentukan direksinya ya you need to have a problem yang mungkin kamu harus solve gitu. Jadi I think even better coba take a step back, lihat masalah yang kamu mau solving gitu. Dengan gitu ya kan ada banyak jalur, banyak arah untuk solving tersebut. Dan business plan itu mungkin lebih ke drafting atau membuat planning yang paling efisien dengan resources yang kamu ada. Karena kan sekarang resources juga tambah mahal. Mungkin ngomongnya kayak uang. Uang kan juga suku bunga itu tambah naik. Jadi uang secara capital kan bisa tambah mahal. Jadi ya itu adalah gimana with your limited resources, kan resources sangat finite dan limited, gimana bisa bikin planning yang paling efficient based on what you have juga gitu. Jadi balik lagi berangkat dari problem that you want to solve gitu. Iya. Kalau aku bisa summary ya, itu berangkat dari, masalah dan tentu bisnis plan-nya ini tuh juga kita harus sesuaikan dari limit yang kita punya juga. Karena ya kita juga bisa lihat dari suku bunga financial kita juga yang makin tinggi di Indonesia, terus, ya kebutuhan-kebutuhan mungkin kita di sini butuh pekerja or something sesuai yang kita butuhin untuk menjalankan bisnis kita itu kan nggak murah ya. Jadi memang harus dipersiapkan semuanya dari awal, dilihat plan-nya, ya seperti yang kita tahu ya udah nggak mungkin apa-apa tiba-tiba jadi gitu, memang pasti ada proses panjangnya dan itu juga nggak bisa dibilang nggak murah gitu Iya, dan ya. pasti ada trial dan error-nya untuk ya eh, maksudnya siap-siap plan-nya juga harus pivot. Karena Mhm. kita bikin plan juga nggak bakal oke udah mau akomodir ya mungkin
apa ya pivot atau mungkin harus apa ya, harus belok dikit gitu kan. Secara kalau jalanin plan kan pasti juga ada hadapin roadblocks ya gitu. Jadi mungkin ya you cannot account for all that, tapi ya maksudnya at least ada sesuatu yang kamu mau jalanin dulu kan. Benar-benar. Dan nggak mungkin lurus terus kan apa-apa tuh pasti ada beloknya dikit, ada berhentinya sedikit gitu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari live di Teams atau yang ada di sini mungkin ada pertanyaan lain? Oke, ini juga sedikit fun fact aja ya. Kalau ternyata Joseph itu dulu pernah masuk Karan Lokal Singapura ya, karena as a swimmer. Iya. Wow, suka renang juga gitu? Saya sebagai hobi emang demen olahraga sih. Oh, oke oke. Itu menarik banget ya, karena kebetulan saya nggak bisa renang. Jadi kalau orang yang bisa renang, oh menarik banget. Emang waktu itu emang dari kecil udah dicemplungin ke kolam renang sih. Dari kecil. Sama selain itu kan saya sempat high school tuh di Singapura. Emang saya kayak secara nggak langsung dipaksain untuk joinin water polo gitu. Jadi emang olahraganya lumayan capek sih. Karena berenang ya. Iya. Water polo tuh olahraga seperti apa sih? Jadi ya kayak main bola tapi di air. Gampang. Oke, ya capek sih karena kita nggak main bola aja udah capek sebenarnya. Iya. Oh, main bola lagi. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Bagaimana cara meyakinkan diri nih ketika udah ada bisnis plan-nya? Mungkin ketika udah ada bisnis plan-nya sometimes kita kayak ngerasa, ini bakal jadi nggak ya? Gitu. Oh, ini bakal bener nggak ya? Ada rasa-rasa apa ya, khawatir sendiri gitu, resah sendiri padahal bisnis plan-nya udah ada. Nah, itu bagaimana cara meyakinkan diri sendiri? Atau mungkin Joseph pernah mengalami di fase itu gitu? Pasti sih, pasti. Saya juga paham dengan maksudnya teman gitu. Jadi basically udah bikin plan yang lumayan detail, lumayan oke juga menurutmu, tapi ya juga masih kok nggak yakin ini bisa go atau enggak. I think ya balik lagi there's no perfect plan gitu. There's no apa ya, the ngomongnya gimana? Like the worst plan is like you make the perfect plan tapi nggak jalan-jalan gitu. Jadi kayak you still masih di starting spot gitu. Jadi I think even better ya, you nggak usah plan yang sempurna, justru plan yang 80%, even 70% pun, tapi ya kamu berani untuk ya coba jalanin aja sih. Dan itu pasti kan ada roadblocks, ada masalah. Kamu juga bakal belajar dari sana, bakal ya pivot, bakal belok gitu. Justru itu plan yang lebih better dibandingin ya plan yang sangat sempurna, sangat bagus secara detail, secara teori. Ya pas ambil aplikasi kayak ya good, cuman ya pasti progresnya dibanding yang 70% itu pasti 70%. Yang 70% lebih ada progres karena dia udah berjalan gitu. Gitu. Dari pengalaman, karena saya juga lumayan OCD, lumayan perfectionist lah, tapi kayak ya saya belajar emang saya coba bikin plan yang lumayan concise, yang aku pakai Google Docs-nya yang cantik, fontnya oke gitu. Jadi kayak pas saya present, wah ini kayak this is the perfect plan gitu. Ini pasti kayak 100% achievement-nya, tapi kayak nggak jadi-jadi deh. Ujungnya kayak diisiin. Iya. Ujungnya nggak dipakai gitu. Jadi ya I think just make the plan and just learn from it gitu, and then adjust along the way sih kalau bisa. Kadang kalau misalkan kita terlalu strict sama plan juga, kadang kita nggak bisa ngelihat atau nggak terbuka sama keadaan di sekitar kita sebenarnya akan seperti apa gitu. Karena maybe ketika kita ngebuat plan kita nggak memikirkan nanti ternyata bakal terjadi seperti ini loh gitu ya. Tapi ketika kita bikin 70% tapi kita udah mulai start, kita maybe mungkin bisa mengetahui itu lebih awal. That's a good point sih. I mean, like you mentioned itu sebagus plan yang kamu buat, nanti kamu lebih close minded untuk ini plan yang perfect loh. Kenapa kita coba deviasi dari plan tersebut gitu? I think also be open minded sih gitu. Karena emang ada beberapa hal yang kamu nggak pasti think of yang mungkin pasti ngefek ke plan kamu. Oke, maybe ada lagi pertanyaan lainnya? Dari yang ada di sini mungkin yang punya masalah pagi maybe masalah sama kendaraannya nih, mumpung ada co-founder-nya Autoclicks langsung, mungkin di sini mau langsung ngeluh masalah kendaraan juga tidak masalah.
Mungkin di sini ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang maybe oke. Oh, tidak terlihat ya. Hai Mas Rahmat. Bentuk kerjasamanya ya, kira-kira. Mas Rahmat gitu. Dari tim mana tadi? Buyer, pembeli gitu ya. Oke, jadi untuk bengkelnya kita sendiri, kita awal mulanya balik lagi dari distributor kan, di mana kita jual spare part sama oli ke bengkel. Dari sana kita lihat bengkel yang sebenarnya bagus secara kualitas, secara payment terms gitu, ya kita gandeng untuk jadi ya partner untuk kita bisa servicing ya klien kayak Java, biar mereka kan juga nyaman nih kalau kita udah nyaman sama bengkelnya kan kita juga pede untuk tawarin ke Java untuk service gitu. Jadi kita berangkatnya dari bengkel-bengkel itu nggak banyak, mungkin kayak 100 lah di Jabodetabek, mana kita gandeng lebih banyak B2B clients. Sekarang kita juga dikasih kepercayaan dari Pertamina untuk service mobil mereka, di mana kan mobil mereka ada di Papua, ada atau di ya Lokasi-lokasi yang jauh-jauh banget. yang remote, betul ya, kita harus ada bengkel di sana juga sih gitu. Jadi dari sana kita berangkat, bengkel kita ekosistemnya diperluas jadi seluruh Indo, tapi dari segi kualitas kayak kita rasa platform aja nggak cukup untuk itu, makanya kita di tahun 2022 akhir kita bangun bengkel sendiri sih Oke. gitu, mana kita lumayan konsisten bangun bengkel kayak 2 bulan, setiap 2 bulan ada satu bengkel, jadi sekarang kita ada 6 bengkel sendiri sih Mas. Jadi sekarang ada 6 bengkel sendiri. Satu, kita kebetulan collaboration sama Pertamina. Jadi kita bangun bengkel, or at least kita operate bengkel di SPBU, di Bayat Olimart yang di Soekarno-Hatta. Sama kita ada 600-an mitra seluruh Indo gitu. Wow. Bentuknya kayak bengkel yang jadi di platform Autoclicks biar kita bisa kasih customer sama mereka bisa beli spare parts gitu. Jadi bisa menjadi apa ya, jembatan antara bengkel dan juga customer. Ya, oke. Apakah masih terjawab Mas Rahmat? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Oke, ada lagi? Oke, jadi bagaimana cara menarik customer nih untuk percaya atau trusted sama Autoclicks di saat mungkin ada beberapa bisnis serupa? Bisnis yang mirip gitu ya. Betul. Biasa kita pitchingnya secara coverage kita udah seluruh Indo gitu. Jadi emang kebanyakan customers mereka mungkin di kota besar ya, mereka emang ada bengkel yang lumayan oke, mereka bisa langsung ke bengkelnya. Tapi misalnya kayak ke kota kecil susah juga cari bengkel. Benar. Justru kita ada mitra di sana untuk handle mobil tersebut gitu. Sama selain itu kita juga setiap service yang dilakuin di Autoclicks kita kasih foto sama video. Jadi teman-teman saat tinggal di AO bisa lihat ini spare part apa sih yang diganti sama secara pekerjaannya apa sih diganti gitu. Jadi kita kasih transparansi tersebut kepada teman-teman. Oke, jadi membangun trust itu lewat transparansi. Maybe apakah ketika mobil nih masuk bengkel atau masuk service, difoto dulu before-nya and after-nya atau oh oke. Spare part-nya kita juga foto. Oh, oke oke oke. Jadi benar-benar ngebangun transparansi, kayak kan sometimes maybe ada yang nakal-nakal, tapi ini enggak ya, karena kita ngasih transparansi di awal. Oke, jadi memang bentuk kenapa pada akhirnya bisa menjalin customer itu karena ada nilai transparansinya itu. Oke. Oke, sesuai sama visinya dan misinya tadi juga ya? Betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Oh, silakan Bapak, alasan kenapa pada akhirnya bisa terjun ke dunia ya tadi otomotif, terus spare part, bengkel dan lain. Iya, thank you Mas Rizky ya. Jadi basically untuk secara kenapa saya pilih bidang ini, karena emang saat itu saya juga kurang paham sih soal bidang ini gitu. Makanya saya ada kesempatan waktu itu untuk ya jalanin bisnis ini, untuk ya belajar lebih juga sih, untuk ya dapat pengertian lah soal industri bengkel gitu. Karena kebetulan waktu itu pas kita awal mulainya Autoclicks ini, sebenarnya kita ada akuisisi distributor olinya gitu. Makanya dari sana ada kesempatan tersebut untuk saya joinin ini untuk ya belajar tentang otomotif, untuk ya kita transform bisnis yang dulunya offline jadi online sih gitu. Dia lebih ke situ sih.
Oke, jadi melihat dari masalah juga ya, tadi kan awalnya karena Joseph ini nggak mengerti tentang otomotif, tapi akhirnya mencoba untuk mengerti lewat berjalannya bisnis ini, gitu ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Kita mungkin bisa menerima satu pertanyaan terakhir lagi. Ini ada lagi? Tanyanya ke depannya nih, Autoclicks, ada sesuatu pencapaian yang pengen masih dicapai nggak? Visi ke depannya. Kalau secara visinya, karena kan kita juga lihat nih di industri ini juga udah mulai EV mulai masuk nih. Dimana ya kalau EV emang benar-benar udah full penetrasi pada Indo ya pasti pasar after sale yang kita garap ini pasti terganggu lah gitu. Makanya kita juga udah mau siap-siap untuk make sure pas transisi itu terjadi kita udah siap juga untuk apa ya untuk melayani lah service yang diperluan EV gitu. Makanya dengan itu kita juga ada kerjasama sama beberapa motor listrik kayak Segway sama Smooth, di mana mereka sebenarnya provider motor listrik kepada Grab sama Gojek. Jadi di bengkel flagship kita ini bisa service motor listrik Smooth sih, gitu. Jadi kita udah mulai coba-coba untuk ya gimana nanti pas EV udah masuk kita udah siap juga secara ekosistem sama secara bisnis. Jadi mempersiapkan hal yang kemungkinan akan datang nih, supaya nanti kita nggak kaget dan udah siap juga ketika hal kayak EV itu udah mulai masif di Indonesia gitu. Jadi udah siap juga nih Autoclicks, menjadi apa ya, solusi dari permasalahan-permasalahan dari EV juga gitu, kayak motor listrik. Tadinya kalau misalkan Grab atau ya Grab elektrik kan udah ada ya sekarang, tadinya kalau ada problem itu langsung ke Autoclicks gitu? Iya. Oh. Jadi untuk motor listrik yang mereka pakai itu mereka nggak ada after sale, justru kita yang ditunjuk sama si Grab. Mhm. Sama atau sharing aja. Rekan saya waktu minggu lalu itu dia kebetulan ke China Oke. untuk ngobrol sama beberapa principal dan spare part gitu. Di sana kurang lebih 30% secara populasi kendaraan sudah listrik gitu. Jadi emang ya penetrasinya udah lumayan gede. Apa ya? Dia naik Grab list atau Grabnya China lah, namanya Didi. Itu mereka ada Grab listrik itu kayak semodelan Ioniq Model 6 yang Ioniq Model 6 yang baru itu dalamnya kayak BMW full kulit gitu tapi harga mobilnya ternyata bisa di bawah 400 juta. Iya, jadi lumayan maksudnya kayak dari situ ya orang udah tertarik juga kan maksudnya dengan model itu harganya lumayan juga gitu. Ya, kayak kita lihat juga sekarang kayak kalau di jalan juga udah banyak banget ya kendaraan listrik gitu. Bahkan kayak kendaraan umum juga udah banyak yang listrik kayak Transjakarta sekarang aku udah kayak D21 yang lewat sini kayaknya hampir 70% lebih udah busway listrik ya. Emang kayak mesti bersiap untuk kendaraan listrik ya ke depannya. Kita juga ya sebisa mungkin siap-siap lah. Iya. Gitu. Oke, oke. Mungkin di sini udah nggak ada pertanyaan lagi atau masih ada? Oke, saya rasa udah cukup untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan tadi udah saya simpulkan, Joseph ini memulai bisnisnya ini memang berawal dari keresahan kalau Joseph sendiri tidak mengerti tentang otomotif, sampai pada akhirnya Joseph memutuskan untuk terjun ke dunia otomotif sembari belajar dan apa ya, mencoba mengajak orang-orang bersama Joseph untuk ikut belajar terkait otomotif itu sendiri dan punya visi misi yang luar biasa juga ya, bahkan sudah mempersiapkan untuk ke apa ya, momen-momen di mana mungkin kendaraan listrik akan lebih banyak dibanding kendaraan, ya mobil biasa. Jadi udah mulai mencoba untuk bisa stable ke depannya, jadi nggak ngerasa ketinggalan or something like that gitu ya. Oke, mungkin dari Joseph sendiri nih ada kata yang menjadi penutup nggak untuk, diskusi bincang seru kita pada hari ini? Ya. Mungkin boleh tanya nggak? Saya boleh Boleh, tanya. Iya. Justru mau tanya dong tentang Java gitu. Maksudnya secara perusahaan nanti you guys mau ke depannya gimana sih gitu. Saya tarik aja sama Java nanti gimana. Oke, untuk pertanyaan seperti itu mungkin di sini ada Pak Yudi? Oh tidak ada. Mungkin aku bisa menjawab sedikit aja ya, karena sekarang, Java itu kan banyak ya, kita berawal dari, perusahaan pupuk gitu. Perusahaan pupuk, pangan hewani, sampai pada akhirnya Java sekarang sudah memiliki banyak banget anak perusahaan, salah satunya PCP. Kita bergerak langsung di Java Food yang memang, fokus kita adalah melayani, kebutuhan dari, customer. Apalagi mungkin yang bisa kita tahu di sini ada Java Base, ada Base Meat, yang di mana kita tuh, menjadi apa ya,
yang memiliki hubungan langsung ke customer secara offline atau online karena PT-PT lain jatuhnya lebih ke B2B. Tapi kalau untuk, Java Food, PCP kita tuh juga menangani, B2C gitu. Yes, kita B2C. Jadi ada Java Base yang di mana itu basisnya online, terus ada Basemeet. Kalau tahu Basemeet? Iya, Basemeet itu yang, offline-nya. Jadi kita di sini langsung engage ke customer, berhubungan langsung dengan customer, mengetahui atau kita ikut, mencari tahu apa sih yang, customer butuhkan, customer needs, terus, apa nih yang nantinya bisa menjadi sesuatu yang memang pada akhirnya akan dibutuhkan sama customer. Kita akan melihat ke situ. Nah, untuk ke depannya sendiri ya Java Food akan terus, menjadi one stop solution untuk customer. Kayak kalau misalkan customer mau beli beras, mau beli ayam, mau beli ikan, mau beli daging, ya tinggal ke Java aja. Kita menyediakan segala kebutuhan dari customer. Itu yang akan nantinya ke depannya kita harapkan bisa menjadi, "Oh, mau beli makan kemana nih ya? Ke Java Base aja atau ke Basement aja," dan, eee, dalam waktu dekat kita juga akan ada launching brand baru, nanti ditunggu aja info terbarunya, yang di mana juga bisa menjadi, solusi yang yang dibutuhkan oleh customer, oleh baik itu teman-teman yang, nggak punya waktu buat masak atau yang memang suka masak, semuanya kita bisa ajak gitu. Kan kadang kalau misalkan orang yang nggak suka masak ya, ya udah kita nggak mau ke pasar, tapi kita mau belanja online aja, tapi kita bisa juga belanja di Java karena atau di produk-produk Java, karena kita mau menjadi solusi bagi orang yang suka masak, orang yang nggak sempat masak, orang yang sempat masak, dan berbagainya gitu. Jadi semoga Java juga ke depannya bisa, bisa bisa terus agile dengan iya, dengan kebutuhan-kebutuhan dari customer, terus bisa menjadi one stop solution juga untuk customer. Karena kan kita bergerak di bidang makanan ya, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh semua orang gitu. Beberapa segmen emang ditargetkan ya. Iya, beberapa segmen, betul. Kita mulai dari Basmeet, mungkin itu kelas, menengah ke bawah, terus ada kita Java Base juga, menengah, nanti kita juga akan buat brand baru yang mungkin menengah ke atas. Jadi kita mencoba untuk, masuk ke setiap lini, kelas masyarakat untuk menjadi solusi dari setiap masyarakat, gitu. Ada tambahan Pak Wahyu? Oke? Paham. Oke, mungkin karena kita udah bincang-bincang seru nih sama Joseph selama 45 menit, nggak kerasa ya ternyata kita udah hampir 1 jam. Mungkin kita akan lanjutkan untuk, foto bersama dan penyerahan gift. Mungkin kita mau foto bersama dulu sambil menunggu Pak Yudi untuk menyerahkan gift. Ini yang kira-kiranya mau foto saya sama Pak Yudi atau Pak Wahyu? Pak Yudi ada di mana ya Pak Wahyu? Hmm? Oh, gift-nya lagi oke, lagi on the way. Oke oke, nanti kita akan foto bersama dulu ya. Oke, mau ada pertanyaan lagi nih. ICE atau EV? Saya sendiri ya. Sekarang ini masih ICE ya. Iya, karena mungkin ini juga bukan saya aja, mungkin kita juga lihat harga resale-nya, Mas, kayak gitu. Karena emang harga resale untuk EV tersendiri mungkin belum terlalu terbentuk ya. Karena baterainya juga kan kebanyakan dari EV-nya kan pasti dari nilai baterai. Ya, komposisi ini belum dinilai lah sama pasar gitu untuk resale value tersebut sih. Tapi untuk kayak mobil ICE kan masih oke kan, secara resale-nya masih dapet gitu. Jadi I think ya for now masih ICE sih, untuk gara-gara ya resale value-nya gitu. Ya. Untuk saat ini jawaban masih S ya, nanti nggak tahu beberapa tahun ke depan tiba-tiba udah EV ya jawabannya. Oke, karena kita sudah selesai sesi tanya jawabnya, mungkin sekarang untuk waktunya penyerahan gift dan voucher dari Java Base oleh Pak Yudi kepada Joseph. Mungkin kepada Pak Yudi. Oh, closing dulu aja, oke. Ya sudah kalau seperti itu kita closing dulu ya. Karena, saya di sini sebagai MC ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin, teman-teman dari PCP, dari Java Base, dari Basemeet, dan teman-teman yang ada di Teams, live di Teams. Saya mengucapkan terima kasih sudah menghadiri acara bincang seru kita pada hari ini bersama Joseph dari Otoclix. Mungkin ke depannya kita akan terus, melakukan kegiatan bincang-bincang seru ini dengan beberapa narasumber yang akan datang. Jadi saksikan terus dan tunggu terus kegiatan bincang seru kita di episode-episode yang akan datang. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf dari salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.